Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkunjung ke salah satu YouTuber sukses Barito Timur, berdomisili di Dusun Tengah. Tepatnya di mana nih? Di Urup RT 18. Urup RT 18. RT 18 ya. RT 18. Namanya siapa? Namanya Budianur. Budianur. Panggilan akrabnya? Panggilannya kalau di sini Hongkong. Hongkong. Iya, kalau saya lihat sih mukanya ke Oriental ya. Ya. Lebih ke Mongol. Mongol. Apakah emang ada keturunan? Kalau menurut cerita nenek dulu sih emang zaman dulu ada keturunannya dari kakek. Ada keturunan dari Tionghoa. Tionghoa. Cuman sudah mungkin lewat 7 turunan mungkin. Lewat 7 turunan. Kalau saya dulu emang turunan kerajaan, tapi sayangnya saya bukan turunan ke-7, turunan kesekian. Seandainya masih termasuk 7 turunan atau turunan ke-7, mungkin saya sudah jadi miliarder. Ya, balik lagi ke topik. Kali ini kita mau berbincang-bincang. Kalau saya kan edisinya Basura. Iya, Basura. Iya, Basura itu bahasa Manyan, kalau bahasa Indonesianya yang ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya. Berbincang. Kalau nggak salah. Udah nanya sih semua. Hampir mirip bahasa Banjar ya? Iya, hampir mirip bahasa Basura. Iya. Bahasa apa? Jadi lupa. Ya, jadi mungkin kalian sering melihat di YouTube sejarah-sejarah daerah Ampah. Iya. Daerah Kalsel mungkin ada juga sebagian daerah Kalsel. Jadi ini sosok konten kreatornya. Udah berapa subscriber? Untuk sekarang baru 10.600 lebih lah. 10.600. Banyak. Lumayan lah. Ya. Channel saya masih jauh ya. Masih ciut di bawahnya. Semua tuh kan butuh proses ya. Nggak ada yang langsung naik itu. Kecuali kita sudah dikenal oleh masyarakat luas. Seperti artis ya misalnya. Iya. Ya, kalau boleh tahu bisa menceritakan sedikit perjalanan karir YouTube-nya? Jadi dulu ya, waktu bikin channel yang pertama itu namanya Ampah Sapek. Ampah Sapek. Itu dibikin tahun 2017 bulan 10 pas mau lahiran anak. Itu bikinnya asal-asalan. Ya, tujuannya pertama itu kan untuk menghabiskan kuota. Kuota itu tersisa 3 GB lebih. Sedangkan masa aktifnya itu cuma 1 hari. Jadi untuk menghabiskannya itu biar gak mubazir, nyoba upload video. Upload video ke YouTube, cuman itu videonya asal-asalan. Contohnya kayak video orang, kita download terus kita upload. Kalau bahasanya sekarang kan re-upload lah. Re-upload. Dulunya begitu. Setelah itu kan bikin konten asal-asalan juga sih, editannya juga asal. Terus juga pernah upload video yang terlarang ya, contohnya. Iya, paham lah ya. Ya, terus di situ sempat 2 kali pelanggaran. Nah, jadi akunnya itu dibekukan oleh pihak YouTube. Yang ketiga itu kena klaim hak cipta atau tuntutan orang. Karena waktu dulu bikin itu kan video orang saya upload tanpa ada editing dan lain-lain, itu langsung upload. Tanpa izin juga. Tanpa izin. Nah, jadi itu kena tuntut. Jadi genap 3 pelanggaran. Setelah itu langsung di banet. Jadi akun YouTube-nya tidak bisa dipakai, tapi emailnya masih bisa digunakan. Nah itu. Terus tahun 2018 nyoba lagi, bikin lagi akun kedua, yaitu namanya yang sekarang ini Ampah Channel. Bikin di situ mulai serius lah. Bikinnya ditata sambil belajar juga sih sama teman-teman di grup. Kenapa tuh? Helm. Kenapa jatuh? Helm lo. Yalah. Ada orang nggak? Ada orang. Oh, bandak di atas penikam tadi. Iya tuh helm. Ya, kenapa apa ya? Terus? Nah, duduk lo. Ada iklan bentar tadi. Sebenarnya tadi. Mau serius ke channel. Oh ya, mulai ke Ampah Channel tadi. Jadi untuk video pertama saya mikir mukulnya ke kalangan tempat tinggal kan. Ampah, saya tinggal di Ampah, jadi saya bikin konten
membahas seputaran Ampah. Itu tujuannya untuk menarik perhatian orang Ampah agar bisa mengenal channel saya gitu nah, biar bisa menonton dan bisa membantu channel Ampah channel ini bisa berkembang. Seperti itu. Hampir 1 tahun ya mungkin mengembangkannya baru bisa maju lah. Baru bisa maju. Kalau boleh tahu, sempat nggak ada rasa pengen berhenti nge-YouTube? Sempat sih, pernah frustasi dan putus asa gitu nah. Iya. Soalnya mencari subscriber dan mencari jam tayang itu nggak mudah seperti bayangan gitu nah. Iya. Jujur aja ya, bayangan dulu tuh dipikir itu mudah lah. Asal upload, orang nonton, dapat. Ya, ternyata harus ada kriteria khusus juga bikin video ya. Iya, itu ternyata kan kita bikin video itu selain kita mau bikin, kita juga harus memperhatikan keinginan penonton. Iya. Kadang-kadang penonton kalau terlalu banyak editing yang gimana gitu, yang wah-wah gitu nah. Kadang-kadang penonton juga gimana lihat itu kayak bosan gitu nah. Iya. Jadi kita bisa menyesuaikan editing dengan target penonton, usia penonton kita. Nah, kalau saya kan dulunya targetnya memang mukulnya ke orang tua, orang dewasa lah. Orang dewasa itu kan lebih senangnya kalau intro, editing tuh yang biasa standar. Cuman mereka lebih memperhatikan isi kontennya. Nah, seperti itu. Kalau anak muda kan lebih untuk sekarang kan ya game, masalah game, membahas editing gitu. Nah, itu. Jadi di channel saya itu campur. Ada video sejarahnya, ada video tutorial, ada juga musik lah sedikit. Ya, seputar Ampah banyak seputar juga Ampah ya. Yang lebih itu seputar Ampah lah. Berapa tahun tadi? Kalau Ampah channelnya? Kalau Ampah channel 2018 sampai sekarang 2020 sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun, cukup lama ya. Cukup lama juga. Dan sekarang sudah iklan bentar ya. Dan sekarang sudah 10.000 subscriber. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nambah lagi ya. Nah, itu nggak nyangka juga sih sebenarnya. Itu kalau dilihat dari grafiknya lebih datangnya dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, dari situ saya banyak mendapat support dan dukungan untuk menyampaikan kisah-kisah ataupun sejarah seputar benua kita. Nah, itu. Itu ya. Kalau mau merokok silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya perhatikan mulutnya kering tadi. Ya, kalau nggak mau merokok. Tapi ini ya catatan, jangan ditiru adegan merokoknya. Ini dilakukan oleh profesional. Yang noob nggak usah. Iya. Semua orang bisa merokok, tapi dalam artian bisa itu bisa mengkondisikan. Kayak saya sebenarnya juga perokok, Pak. Pak, panggilannya Bud gitu aja. Budi aja. Budi aja. Ya, Budi aja. Ajanya Sebenarnya saya juga perokok, tapi karena di depan kamera dan ini banyak yang nonton, apalagi siswa. Jadi saya nggak ngerokok. Jadi di sini bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, kalau kalian belum bisa mencari uang sendiri, saya harap jangan coba untuk belajar ataupun ikut-ikutan teman ya kalau ngerokok, apalagi yang jauh daripada itu. Iya. Tahu sendiri kan dalam tanda kutipnya. Iya. Saya juga sering ngajar anak-anak, kalau kalian pengen gaya, salah ke rokok. Ya. Sebenarnya coba kalian hitung tabung uangnya, kalian bisa beli baju, celana, gelang jam, bahkan aksesoris lain. Mungkin itu yang lebih. Iya, bisa lebih. Kalau dari ini maaf ya kita menghitung luar dari channel ya, dari topik tadi. Dari topiknya. Kalau hitung-hitung rokok misalnya ini berapa satu harinya? Kalau saya ya satu bungkus cukup untuk 24 jam lah. 24 jam. 24 jam satu hari. Berapa harganya? Kalau harga ya kisaran berapa? 15 ribuan lah. 15 ribuan aja. Kalikan 30 hari. 30 hari. Dan 300-an 450-an. Nah, itu belum lagi kalau koreknya habis ya. Iya, itu 2000 itu. Koreknya 2000. Ya, jadi kalau 4,5 itu lumayan. Celana bermerek sama baju bermerek bisa dapat tuh. Bisa. Iya, makanya saya sering ngajarkan anak-anak kalau mau gaya ya salah kalau kalian kerokok, tapi coba kalian mau ke
pakaian misalnya baju kah atau celana kah atau gelang jam itu lebih bagus, outfitnya lebih tinggi. Kalau sehari-hari keluarnya berapa outfitmu, wah kan keren daripada rokok. Nah, jadi intinya sesuaikan aja sama isi kantong masing-masing. Ya sesuaikan isi kantong masing. Ya kita jadi keluar topik membahas karena ini rokok. Ya saya juga perokok ya. Ya kalau boleh jujur-jujuran nih, nah jujur-jujuran penghasilan dari YouTube berapa kira-kira? Kalau hasil dari YouTube bisa dibilang lumayan lah, bisa menambah ongkos belanja kita. Nah, jadi untuk gaji pertama itu sekitar 2 bulan saya YouTube dapat iklannya kan 2 bulan baru bisa menarik. Itu juga masih di batas minimum penarikan. Iya. Salah satunya menutupin uang rokok tadi ya. Iya. Jadi di situ kan kita ada pemasukan, anggap aja itu uang jajan kita lah. Uang jajan. Nah, hasil dari hobi kita. Ini kadang-kadang orang berpikir kan, aduh aku nggak punya kamera nih buat nge-YouTube. Itu gimana? Sebenarnya nggak ada alasan sih. Contohnya saya dari awal sampai sekarang hanya menggunakan HP. Hanya menggunakan HP, baik itu merekam, rekaman audio, sampai editing di HP. Murni HP 100%. Murni pakai. Jadi tanpa alat pun bisa berkreativitas ya. Iya. Dalam misal kadang-kadang kan orang berpikir yang penting kamera dulu, ini dulu, akhirnya nggak jalan. Nggak jalan. Itu terlalu dipaksakan. Kita harus menyesuaikan kemampuan kita kan. Meskipun saya menggunakan HP itu kan HP-nya ya standar lah, nggak yang terlalu mahal juga. Yang penting hasil kameranya lumayan. Nah itu aja. Yang penting kita ada usaha, ada niat. Nanti seiring berjalan waktu mungkin ada rezeki kan beli yang lebih bagus lagi. Nah yang penting kita usaha dulu. Kalau kita mikirnya, wah aku mau beli kamera ini dulu, mau beli gimbal, ini itu, kapan bisa mulainya gitu nah? Iya. Ya kalau saya sih pakai kamera ini karena awalnya dulu emang kerjaan. Jadi kebetulan karena pandemi ini, jadi job-job banyak dikurangin, di cancel. Saya juga takut kemana-mana, agak riskan. Makanya saya juga kadang-kadang nolak job di luar, yaitu tadi karena pandemi. Dan ini pun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Iya, tetap memperhatikan. Jaga jarak. Di sini saya juga memakai masker, cuman lagi lagi rokok jadi dicopot dulu. Ya jadi tadi udah dijelaskan dari awal seperti apa nge-YouTube-nya, susah senangnya, senang itu kendala-kendala. Nah dari pencapaian dari awal hingga sekarang itu, kalau boleh tahu tips dan triknya sampai ini kan YouTube ada kriteria tertentu, syarat 1000 subscriber, 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Nah untuk mencapai level itu kalau sekarang sih agak susah ya. Agak susah. Nah kalau Budi, Budi ini, Budi Bud atau Budi ya. Gimana tips dan triknya? Tipsnya itu sebenarnya nggak usah terlalu fokus mencapai target itu. Jadi kita bikin konten menyesuaikan dengan keinginan penonton. Kalau kita memikir target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nantinya kita bikin video itu terbebani. Oleh kita ada target kan. Jadi kita itu bikin mengalir aja seperti air gitu. Kita bikin video yang sebisa mungkin ada mengedukasi atau memberikan manfaat lah kepada penonton. Usahakan juga kita bikin video ada target usia penonton kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Kalau saya lebih memukulnya ke orang dewasa. Jadi teknik saya kalau memukul orang dewasa itu tekniknya editing. Nah ini perlu di disclaimer dulu. Memukul itu kalau bahasa Indonesianya apa nih? Apa ya? Memukul target gitu lah. Target ya. Audiensnya. Audiens ya. Ya kita tahu sendiri, kita orang sini antara ini
logat kita sulit ngebuangnya. Sorry ya guys. Ya, saya juga bahasanya campur aduk, gaduh-gaduh. Bahasa Indonesia ini ya supaya mungkin ada yang nggak ngerti bahasa Banjar ya bisa jadi menikmati bahasa ini. Jadi saya ralat ya. Kita target audiens, target penonton. Iya. Kalau saya menargetkan lebih ke orang dewasa. Rata-rata orang dewasa itu lebih memperhatikan isi konten daripada teknik editing kita. Nah, jadi kita editing sederhana aja biar nggak bikin orang sakit mata lah istilahnya kalau nonton. Editingnya biasa, cuman isinya itu sebisa mungkin kita bikin berbobot dan berisi. Nah, kita memberikan isi kontennya itu jangan ada hoax dan berita palsu. Sebisa mungkin sesuai fakta yang ada. Mungkin bisa beri contoh lah. Contohnya contoh video maksudnya. Jadi contoh ya seperti salah satu video saya itu yang membahas tentang sampah. Sampah yang ada di pasar Ampah kita ini kan. Dulu waktu tahun 2018 kita tahu sendiri kan, untuk warga Ampah pasti tahu kan, di pinggir jembatan itu kan yang ada jembatan Belanda itu kan sampah kan tinggi itu nah. Jadi saya pernah bikin itu ya sambil mengkritik sih. Sambil mengkritik pemerintahan karena kan secara faktanya memang tidak terurus gitu nah. Jadi kita coba bikin, kita kritik sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah mungkin ada respon lah sekarang. Seperti yang sekarang kita tahu kan sudah lumayan bersih lah. Iya, udah diwarna-warni. Udah diwarna-warni dan sekarang kan sudah rencananya sih kalau yang ada ini mau dibikin taman katanya. Di sekitar situ? Di sekitar situ. Nah jadi kan bagi teman-teman saya sarankan lebih baik membuat konten yang seperti itu. Kan ada manfaatnya. Ada manfaat. Berita ada, hiburannya juga ada. Kita juga bisa mengkritik dalam tanda kutip yang baik ya. Ke hal yang positif. Yang positif, bukan mengkritik asal-asalan. Kadang-kadang orang kan kritik, oh itu nggak boleh kayak gitu. Tapi mana solusinya? Solusinya nggak ada. Iya. Jadi intinya main sabar aja, jangan terlalu dibawa fokus dalam setahun harus capai target, harus gini, harus gitu, tidak. Mainnya kita sabar. Mungkin untuk sekarang ya video kita view-nya sedikit, like-nya sedikit, subscribe-nya sedikit. Itu mungkin video kita itu masih belum dapat rekomendasi dari YouTube. YouTube itu mungkin lebih memperhatikan channel-channel yang bikin videonya itu original. Baik itu dari grafik, visual sampai dengan audio. YouTube kan lebih menghargai kreator yang bikin videonya itu sendiri. Kan banyak kreator di Indonesia kan banyak yang bikin video reupload, reaction. Banyak kan reaction itu kurang bagus juga sih. Bagus. Ya. Itu menurut pribadi ya. Jadi harus sabar ya. Harus sabar itu aja. Capai target di 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, itu karena kan contoh saya sendiri. Kalau saya sendiri juga pernah sempat drop gara-gara memikirkan target itu tadi. Uyuh syuting. Uyuh. Gak ada yang nonton. Itu jam kurang. Akhirnya stres. Nah, itu oleh karena pemikiran kita sendiri kan. Kita menargetkan diri sendiri, memaksa diri sendiri dalam setahun harus mencapai target. Ternyata setelah saya nggak memikir ke situ lagi, dan alhamdulillah bikin video aja gitu, seminggu satu video. Alhamdulillah ada beberapa video yang meledak. Kayak salah satu nih yang saya suka itu legenda Putri Junjung Bui. Nah, itu kan salah satu legenda yang ada di Amuntai. Iya, Amuntai, Kalimantan Selatan. Itu selain kita bikin video kan kita bisa memberikan edukasi kepada generasi muda, bahkan orang-orang di luar Kalimantan. Mungkin kan di luar sana ada teman-teman kita yang belum tahu itu nah. Penasaran. Mungkin juga bisa jadi obat karindangan lah kalau bahasa Banjar ya. Obat rindu bagi teman-teman kita yang merantau ke daerah lain. Agar mengenang benua kita gitu nah. Bahasa bagi. Nah, kalau saya perhatikan dari tadi
bajunya ini cukup menarik nih. Bajunya Ampas Channel. Ampas Channel. Bisa giveaway mungkin? Giveaway, insya Allah mungkin kedepannya bisa lah sedikit-sedikit. Belakangnya kalau boleh putar sedikit. Kalau berdiri bisa. Nah tuh, iya. Udah, udah lihat orang. Ya. Jadi, oh ya lupa. Jadi bikin baju seperti ini juga salah satu promosi kita, trik promosi kita. Jadi waktu kita mengenakan baju ini, kita jalan kan, jalan-jalan atau kerja atau apa gitu, orang otomatis kan lihat gambar atau tulisan. Mungkin orang yang lihat Ampas Channel, wah ada nih orang Ampas bikin channel YouTube. Nah, mungkin kan ada bikin penasaran gitu. Jadi ini salah satu trik sih. Salah satu trik. Mungkin triknya lagi giveaway atau handphonenya boleh. Kalau handphone di giveaway nggak bisa bikin video lagi. Nggak bisa bikin video lagi. Iya. Tapi insya Allah kalau penghasilannya sudah naik, sudah seperti youtuber besar ya insya Allah bisa lah. Ya dengar-dengar katanya mampu penghasilannya cukup lumayan, bisa beli motor katanya. Ya. Oh ya, alhamdulillah itu 3 bulan itu. 3 bulan. 3 bulan, alhamdulillah. Mungkin salah satunya karena ada pandemi corona ya. Jadi lebih banyak teman-teman yang diam di rumah karena mungkin gak ada kerjaan, buka-buka YouTube, nonton gitu nah. Iya. Nah itu. Jadi bagus kalau untuk sekarang kalau bagi teman-teman yang mau bikin channel YouTube, mungkin saya rasa pas. Setidaknya kita jam tayang lah lumayan gitu kita dapat. Tapi bikin channelnya yang berbobot. Gitu. Iya. Sebisa mungkin mengedukasi lah. Ataupun menghibur bisa kan. Yang penting nggak ada unsur huru haranya, nggak ada unsur hoax ya. Panjang lebar juga kita ngomong hari ini. Karing liur. Karing liur, saya juga karing liur. Ya mungkin kalau diteruskan ini udah sore jadi takut kemalaman. Harinya juga. Di lain kali mungkin bisa berkunjung lagi ke tempat judi. Adminnya Ampas Channel. Yang punya, bukan admin lagi, yang punya Ampas Channel. Jadi bisa kalian lihat di deskripsi, nanti ada linknya saya taruh. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share di channelnya. Ya channel ini. Channelnya apa? HSP Project. Ya jangan lupa ya subscribe juga di Ampas Channel. Ampas Channel. Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini, surahan kita hari ini, ada sedikit banyaknya bermanfaat bagi yang mendengar ataupun menonton videonya. Karena kadang-kadang obrolan seperti ini orang nggak perlu lihat visual, cukup taruh handphonenya, kencengin volumenya, ya udah sambil kerja atau sambil ngerjakan tugas ataupun sambil masak. Nah, jadi saya mengharap dari video ini teman-teman bisa mengambil intisari dari perbincangan kami ya. Intisari ini bahasanya bahasa yang dalam ya. Baku sekali ini. Intinya manfaatnya diambil, yang mana yang kurang baik mohon maaf, jangan ditiru ya bagi teman-teman. Dan satu lagi ya bagi teman-teman Ampas yang ada channel YouTube ataupun mau bikin channel YouTube, kalau mau ada ditanyakan, saya siap membantu. Silahkan datang ke rumah saya ya, yang ada di Urup RT 18. Masuk MTS ya? Masuk MTS, Jalan MTS. Tetap semangat untuk berkarya. Iya, yang penting kita saling bantu sesama orang Kalimantan Tengah dan Barito Timur. Sesama konten kreator. Iya. Ada komunitasnya juga ya? Ada, dari YouTube ada. Oh iya, kita juga kenalnya dari komunitas YouTuber. Setelah ditelusuri ternyata sepupu kita. Iya. Ya jadi sekian dulu surahan hari ini. Kayaknya setiap video saya selalu mengulang-ulang mau nutup. Karena sebenarnya kalau mau ngobrol lebih leluasa itu tanpa di kamera, bahasa aslinya pun keluar. Dan ini mungkin karena keceplosan juga bahasa asli kita keluar.
Jadi sini kan kita bincang-bincangnya nggak pakai skrip ataupun naskah ya? Ya itu masalahnya. Langsung otodidak gitu aja. Langsung. Sama saya di video sebelum-sebelumnya juga ngobrol tanpa naskah. Yang penting saya mau nanya ini karena walaupun pakai naskah, walaupun saya guru biasa berhadapan dengan siswa, ketika depan kamera Blank. itu blank, groginya luar binasa. Bukan luar biasa lagi, luar binasa. Luar binasa. Wow. Ya. Jadi ini udah itu orang suara ngaji. Sudah ngaji. Bentar lagi maghrib. Jangan lupa jaga kesehatan, keluar rumah seperlunya dan perhatikan protokol. Protokol ini yang penting. Ya, protokol COVID. Nah, nanti 19. kena razia. Kena razia. Ya udah, dadah. Dadah. See you Nora. Goodbye.